Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anwar Mubarok, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Duku Jeruk 3, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Tia. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri Duku Jeruk 3. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Nah, kita hari ini akan melakukan percakapan praobservasi persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran, gitu ya Bu ya, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Iya, Begitu Pak. Bu. Iya, Nah, siap. adapun pertanyaan Bu yang saya ingin sampaikan kepada Ibu, yang pertama kaitannya dengan tujuan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Pembelajaran ini nanti kita akan belajar di IPAS ya, Pak. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh tumbuhan, lalu dapat memahami fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan tersebut, dan dapat mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan perkembangbiakan serta pertahanan diri dan kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Jadi tujuannya itu ada 3 ya Bu ya, Ya. yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya saya akan berpusat pada aspek pengetahuan siswa serta aspek keterampilan siswa. Hanya 2 itu. Berarti 2, pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu, Iya. pengembangannya. Nah, yang ingin saya dengar dari Ibu, bagaimana rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya Bu. Dalam rencana pembelajarannya, strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa yang berdasarkan dengan gaya belajar siswa, Pak. Jadi model yang saya gunakan yaitu model PBL, Project Based Learning. Adapun metodenya bisa menggunakan diskusi kelompok, terus tanya jawab, dan penugasan. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Baik. Terus Nah, media yang saya gunakan itu menggunakan video pembelajaran yang saya tayangkan berisi tentang bagian-bagian tumbuhan, serta yang satunya menggunakan media tanaman asli di dalam pot. Seperti itu, Pak. oh baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin untuk hari Kamis minggu depan, Pak. Nah, nanti di hari Kamis depan saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, Iya. setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan Bu, yang terkait percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktek, gitu ya Bu ya. Iya, siap. Nah, terima kasih Ibu Iya. atas waktunya Sama-sama, Pak. dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis minggu depan ya Bu ya. Iya. Demikian percakapan observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adanya gaung itu untuk apa? Kita akan belajar nanti ya. Setelah kalian belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, guru harapan kalian nanti bisa mengidentifikasikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, memahami fungsi dari bagian-bagian tumbuhan, serta dapat mengaitkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan kemampuan bertahan hidup tumbuhan dan mempertahankan diri serta berkembang biak dari tumbuhan itu. Nah, sudah siap belajar? Ya, tepuk semangat. Pembelajaran ini nanti akan dilakukan dengan cara kalian nanti dibagi dua sesuai yang sudah ditentukan ya. Nanti kelompoknya ada yang menonton video sebagai kelompok visual, nanti ada yang kinestetik akan mendapatkan media berupa tumbuhan. Nah, setelah pembelajaran nanti kalian akan dites dengan tes pengetahuan ya, untuk mengambil nilai dari kalian. Sekarang coba kalian dibagi menjadi dua kelompok. Sini dan sebelah. Iya, bagian-bagian tumbuhan. Kalian tadi sudah berdiskusi ya dengan kelompoknya masing-masing. Coba guru mau menunjuk kelompok yang ini mendapatkan media tanaman Aspergillus untuk maju ke depan mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan ini. Ayo, silakan. Tumbuhan dari bawah sampai ke atas. Ya. Ayo, Pi. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Paling bawah apa namanya? Ada bunga. Tadi kita sudah baca bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja? Dari bawah satu. Fungsinya apa untuk apa? Menunjang bekerja Tuhan. Menyimpan cadangan makanan. Kalau fungsinya daun, Fungsi daun alat alat untuk untuk fotosintesis. fotosintesis. Fungsi batang salah satunya untuk Menopang menopang agar tumbuhan agar tumbuhan tetap tetap tegak dan menyalurkan air dan mineral dan akar ke daun. Fungsi bunga untuk alat apa? Berkembang biak. Setelah kita belajar, guru mau cek pengetahuan kalian ya dengan tes pengetahuan. Nah, anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian lebih suka belajar dengan video tadi apa dengan media tanaman yang tadi? Dengan bunga asli apa yang di video? Dengan bunga asli. Kalian paham tidak pelajaran
tegak. Fungsi dari batang. Kalian sudah paham bab ini, materi ini. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang lebih dalam lagi tentang bagian-bagian dari pertama akar ya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian akar, lalu bagian-bagian daun dan bagian-bagian bunga. Untuk hari ini pembelajaran mungkin cukup. Nanti di rumah belajar lagi ya. Dulu akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo pimpin doa. Mengatur diri sendiri. Kita akan ya bacaan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu kata guru man salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu tadi sudah melakukan pembelajaran ya Bu ya? Sudah melakukan pembelajaran, terus sudah saya observasi pembelajaran Ibu di kelas. Materinya tentang apa? Materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya IPAS ya Bu ya? Nah, jadi tadi pas pembelajaran itu Ibu menyampaikan tujuan juga ya Bu ya? Ada ya? Jadi catatannya berarti tujuan pembelajaran sudah disampaikan kepada siswa dengan baik ya Bu ya tadi. Jadi yang kedua, guru melakukan model pembelajaran PBL. Jadi Ibu melakukan ya Bu ya model pembelajaran PBL. Yang ketiga, guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu tadi melakukan ya Bu ya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ya, yang keempat, guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Ada ya Bu ya, tadi Ibu sudah melakukan refleksi kegiatan pembelajaran di akhir pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah ini ada catatan sedikit dari saya Ibu tentang kegiatan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan di kelas, itu kurang adanya ice breaking Ibu. Jadi menurut hemat saya, ice breaking itu membuat anak itu makin semangat tuh, makin sumringah lah, atau termotivasi, atau dia merefresh pikirannya agar bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Jadi itu jadi catatan tadi observasi di kelas ya Bu ya. Jadi yang selanjutnya Ibu yang ingin saya tanyakan setelah Ibu melakukan observasi tadi, perasaan Ibu atau area pengembangan atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan pembelajaran ini itu seperti apa itu? Perasaan saya tentu senang ya Pak, saya merasa senang, tapi karena di supervisi ini dilihat oleh Bapak dan jadi saya merasa grogi juga pembelajaran kemarin. Kemarin saya mengajarkan IPAS materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional siswa dengan gaya belajar siswa. Terus metode yang digunakan itu ada diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Area pengembangannya yang akan dikembangkan itu ada di area pengetahuan dan keterampilan. Kemarin juga kita sudah menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran bagian-bagian tumbuhan untuk kelompok siswa yang gaya belajar visualisasi audio visual, dan menggunakan media tanaman asli untuk diamati siswa itu untuk kelompok yang menggunakan gaya belajar ini kinesthetik untuk praktek langsung. Jadi pembelajaran tadi yang saya amati itu sebenarnya sudah baik Ibu.
sesuai dari rencana, namun masih ada sedikit kekurangan. Yaitu untuk kekurangannya itu masih ada beberapa siswa mungkin yang kurang fokus itu, yang dia tidak terlibat aktif dalam kelompok itu. Jadi mungkin ke depan bisa diperbaiki atau diberikan motivasi lagi kepada siswa agar kegiatan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang ibu harapkan seperti itu ya Bu ya. Lalu rencana tindak lanjut ibu ke depan seperti apa Bu? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran ini dengan strategi berdiferensiasi ya, tapi bukan hanya pada gaya belajar siswa, tapi juga pada minat belajar siswa yang agar disesuaikan dengan siswanya masing-masing ya. Itu untuk menumbuhkan motivasi siswa agar terlibat lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Lalu selanjutnya Bu, yang ingin saya ini ke ibu, jadi pengembangan diri. Setelah ibu melakukan obrol baik tadi, kan masih ada sedikit kekurangan atau masih ada yang kurang pas dengan apa yang ibu harapkan. Lalu ke depan itu ibu akan melakukan pengembangan seperti apa Bu, agar misalkan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik Bu? Pengembangan diri yang akan saya laksanakan itu mungkin menerapkan pembelajaran strategi berdiferensiasi yang seperti PBL, organisasi kuning, dan mungkin yang lainnya juga. Nah itu program pembelajaran berdiferensiasi menggunakan atau berbasis PBL itu tujuannya itu untuk apa? Ini untuk menciptakan agar siswa itu bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh berarti agar siswa bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan gayanya sendiri ya Bu ya. Jadi ukuran keberhasilannya seperti apa Bu itu? Jadi kita akan menentukan kalau untuk keberhasilan sesuai dengan KKN. ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disamakan, tapi dengan cara yang berbeda, tapi anak bisa mencapai tujuan yang sama. Oh gitu. Terus area pengembangan apa lagi yang ingin ibu capai? Untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa, keterampilan relasi, dan kesadaran diri. Jadi selanjutnya ibu akan mengembangkan kompetensi sosial emosional berrelasi ya Bu ya, atau dan kesadaran diri seperti ya Bu. Nah itu kompetensi itu tujuannya itu Untuk menerapkan kedisiplinan Pak, jadi anak lebih tahu tanggung jawabnya dalam disiplin. Nah kurang keberhasilannya Ibu. Ketika anak sudah merasa tanpa disuruh pun sudah merasa tanggung jawab, misalkan tiket terus datang tepat waktu misalkan. Jadi anak udah punya kesadaran sendiri ya Bu ya, tanpa harus kita oprak-oprak. Jadi anak udah tahu misalnya pagi-pagi waktunya piket, gitu ya Bu ya. Lalu ada lagi pengembangan yang ingin ibu kembangkan dari tadi, yang pertama berdiferensiasi, yang kedua ada kompetensi sosial emosional, barangkali ada lagi ibu pengembangannya? Mungkin ada di mengembangkan budaya keyakinan kelas atau budaya positif keyakinan kelas. Jadi selanjutnya ibu akan mengembangkan budaya positif keyakinan kelas ya Bu ya. Nah itu budaya positif keyakinan kelas itu tujuannya untuk apa? Itu untuk membuat kondisi kelas itu lebih kondusif lagi, jadi pembelajaran terasa anak kalau kelasnya kondusif. Jadi agar kelas itu merasa kondusif, terus siswa juga dia terikat atas keyakinan yang sudah disepakati bersama teman-temannya gitu ya Bu ya. Nah, itu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Seperti itu. Kita berhasil itu ketika sudah tercipta suasana kelas itu yang nyaman bagi anak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ukuran keberhasilannya anak menjadi nyaman ya Bu ya di kelas gitu, bisa belajar dengan baik seperti itu ya Bu ya. Dengan nyaman gitu ya Bu ya. Nah ini yang terakhir nih Bu, dari kegiatan observasi, dari kegiatan yang tadi
saya sudah sampaikan ke Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa senang ya terlibat dalam kegiatan ini karena ini bisa memberikan motivasi kepada saya untuk lebih mencari pengetahuan yang baru lagi untuk mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Begitu, jadi Ibu sudah menemukan atau mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan pembelajaran Ibu. Bu, kalau seperti itu Bu, ya, kegiatan coaching dengan guru yang kami lakukan gitu, semoga ke depan bisa lebih baik. Sudah selesai? Dari saya sebagai pengajar praktik di sini ya Pak Akmal. Jadi untuk coaching ini sudah berjalan dengan baik. Tadi Pak Akmal sudah memberikan beberapa pertanyaan yang cukup bagus ya kepada coaching. Jadi prinsip coachingnya itu sudah nampak ya. Di antaranya kemitraan ya, dari tujuan coaching juga ya, dan sebagainya. Terus proses kreatifnya juga ada ya dalam coaching ini ya, juga saya dengar ya dengan saya menyimak coaching terus untuk yang lainnya ya, memaksimalkan potensi bahkan ada tindak lanjut secara konkret ya Bu ya dalam coaching tadi, yaitu tentang yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi akan dilaksanakan oleh Ibu dalam pembelajaran di sekolah ini ya Bu ya. Bahkan mungkin nanti Ibu bisa mengenalkan lagi kepada rekan yang lain ya. Terus untuk selanjutnya tadi di samping pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya kan ada kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas ya Pak ya? Ya Bu ya, kesepakatan kelas silakan itu juga sebelum pembelajaran dibuat kesepakatan dengan siswa secara demokratis agar pembelajaran nanti bisa berjalan dengan efektif, bermakna, dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai ya Bu ya. Itu selanjutnya mungkin pengembangan program sekolah dengan meningkatkan budaya positif untuk pembentukan karakteristik siswa di sekolah ini ya, itu adalah hal yang konkret akan dilakukan oleh Ibu setelah saya simak dari coaching tadi ya. Mudah-mudahan nanti itu dia bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pendamping di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.